Kalau kita adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menerima, merespon, dan melihat firman sebagai kehidupan yang menghidupkan kita, maka saudara pasti akan bertahan menghadapi apapun. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang-orang percaya yang bertahan menghadapi proses, menghadapi ujian, menghadapi kondisi keadaan di mana banyak orang lain memutuskan untuk mundur, tapi saudara tetap bertahan. Itu ditentukan dari seberapa dan bagaimana saudara meresponi dan mendengar firman. Orang yang membuka hatinya dan menerima firman itu sebagai sumber kehidupan, sehingga walaupun bentuknya datang seperti pisau yang tajam, seperti godam yang keras, yang menegur, yang menemplak, buat mereka gak masalah. Karena pasti ujungnya akan mendatangkan kehidupan. Kadang memang firman itu datang seperti madu yang manis di mulut dan menyegarkan mata saudara. Tapi kadang-kadang firman itu akan datang seperti pedang yang tajam, membersihkan dan memisahkan roh dan jiwa. Dan kadang juga datang seperti sebuah palu untuk menghancurkan hati yang keras, tengkuk yang keras. Dihancurkan di situ, dilembutkan di situ. Orang bisa naik, orang bisa turun, tergantung kemampuannya untuk menerima firman. Mau diberkati? Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Bukan hanya mendengar dengan telinga jasmania, tapi hati dan hidup kita harus bisa menerima firman itu. Saudara, apakah saudara akan tetap lanjut ngikut Tuhan dan setia sampai garis akhir? Atau saudara kecewa meninggalkan Tuhan karena masalah, karena persoalan? Ditentukan dari caramu mendengar firman hari ini. Itu nanti akan membuktikan kualitas kita dan sejauh mana kita bisa mengikut Tuhan. Apakah saudara akan mengikut Tuhan sampai ke Golgota, sampai dia disalib, bahkan sampai saudara mengalami kuasa kebangkitan? Apa saudara hanya berhenti ketika firman itu mulai menyinggung egomu, harga dirimu, kesenanganmu, hobimu, mulai disentuh di situ? Saudara akhirnya mulai tidak lagi bisa meresponi firman dengan baik. Pastikan kita punya telinga dan hati yang terbuka kepada firman. Hati yang seperti ini, maka saudara pasti akan bertahan. Masalahnya kita mau nggak merespon. Sekali lagi saya mau ingatkan setiap kita saudara. Ayo kita punya telinga, punya hati yang menginginkan, merindukan ajaran sehat. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Mendengarkan firman bukan hanya membuat kita diberkati, tapi juga mendengarkan firman dengan hati yang rela membuat kita mengalami perubahan. Karakternya berubah, hatinya berubah, hidupnya berubah. Itulah kekuatan dari mendengar firman, sehingga hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan digambarkan seperti air hujan yang turun dari langit. Jadi orang yang punya hati yang rela, yang terbuka kepada pemberitaan firman, maka dia akan menjadi orang-orang percaya yang hidupnya berguna dan menghasilkan buah. Karakternya pasti berubah. Itu sudah otomatis, karena memang firman itu akan mengubah hati dan mengubah hidup kita. Hisaplah firman Tuhan itu dalam hidup kita dan hasilkanlah tumbuh-tumbuhan yang berguna. Kalaupun sudah dilukai, yang keluar firman. Mau apapun yang orang mau coba lakukan dalam hidup kita, iblis mau goda kita dengan cara apapun. Kalau kita sudah menjadi tanah yang menghisap, terbiasa diisi dan menghisap firman, keluarnya firman. Orang bercanda, udah bercandanya udah negatif, udah kotor, udah corok, udah gosip, yang gak benar, saudara keluarkan firman. Berselisih dengan suami, keluarnya firman. Marah sama anak, keluarnya firman. Jadi ini akan menjadi seperti alarm yang selalu menahan saudara untuk saudara tidak keluar dari kehendak Tuhan. Mau dengar orang gosipin, kita rendahkan, kita ngomongin apa? Yang keluar firman. Dan kalau udah firman yang keluar, maka yang keluar pasti kehidupan, bukan kematian. Ternyata dalam hidup kita, kalau saudara mau jadi orang-orang percaya yang bisa menangkap, menerima firman dengan mudah, saudara harus punya hubungan. Hubungan itulah yang membuat kita bisa menangkap. Bukan hanya sekedar kata yang panjang, bahkan satu kata dari Tuhan pun saudara bisa cerna itu. Dan Alkitab berkata yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan itu
dosa. Apakah seseorang bisa mendengar suara Tuhan dengan baik atau tidak? Mungkin kalau Tuhan bicara ke Imam Eli telinganya nggak bisa lagi mendengar, telinga rohaninya. Karena Imam Eli sudah tidak lagi punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan. Karena hubungan itu yang membuat kita bisa menangkap, mendengar, mencerna firman itu. Pertumbuhan rohani itu tidak pernah dihasilkan dari saudara belajar di kelas Alkitab, nggak ada. Hanya orang yang punya hubungan yang bisa mendengar. Begitu Tuhan lihat ada hati yang tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, maka saya percaya telinga saudara akan dibukakan Tuhan untuk bisa mendengar suaranya.